Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat ya? Sehat. Sehat, Pak. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan sehingga kita semua bisa belajar bersama meskipun kita harus belajar masih tetap menggunakan Google Meet. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa kembali belajar bersama-sama di sekolah ya dan bisa bertemu dengan teman-teman. Amin. Nah, marilah sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita akan pelajari nanti bisa bermanfaat bagi kehidupan kita yang akan datang. Amin. 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 Ya, yuk diwakili Mas Fabian. Ya, Mas Fabian, teman-temannya dipimpin berdoa. Bersiap. Berdoa. Mulai. Alhamdulillah kita sudah selesai berdoa. Nah, sekarang Pak Fuad absensi dulu. Siapa yang sudah masuk dan siapa yang belum? Oke, Pak Fuad absen dari yang pertama. Mas Almer. Hadir, Pak. Mas Almer hadir ya? Oke. Ya, Mbak Cindy. Hadir, Pak. Oke. Mbak Naira. Hadir, Pak. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang sumber energi, yaitu di tema 2, subtema 1. Kalian tahu apa itu sumber energi? Tahu. Tahu. Tahu, Coba Pak. sebutkan apa saja sumber energi yang kalian ketahui. Ada sumber energi apa? Kalau kita main layangan, kita menggunakan energi apa? Angin, Pak. Angin. Angin. Kalau kita menghidupkan televisi, kita pakai energi apa? Energi listrik. Energi listrik. Matahari, ada energi angin, ada energi listrik gitu ya. Oke, nah kita pada hari ini akan belajar tentang sumber-sumber energi. Nah, selanjutnya, ya, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita akan belajar yang pertama, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah melalui kegiatan membaca teks bacaan, peserta didik mampu menganalisis gagasan pokok dalam teks bacaan dengan tepat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, melalui kegiatan membaca teks bacaan, peserta didik dapat menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis hak dan kewajiban menggunakan energi dengan benar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi, nanti kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Yang kedua, kita akan mencari tahu hak dan kewajiban kita dalam menggunakan energi. Yang terakhir, kita akan belajar penaksiran, jadi menaksir. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Sebelum pembelajaran dimulai, kita akan mulai dengan ice breaking dulu. Nah, jadi siap-siap, berpikirnya harus out of the book ya, jangan berpikir lurus. Nah, ini pertanyaannya banyak menipunya.
Jadi kalian harus fokus. Siap untuk permainannya? Siapa? Oke. Siap, Pak. Ini akan Pak Fuad tampilkan. Kelihatan enggak? Kelihatan. Nah, ini namanya breaking cooking ya. Siap mulai? Kelihatan, Pak. Oke, mulai ya. Ya. Mana, Pak? Oke, yang pertama. Lebih berat mana? Kapas 1 kg sama besi 1 kg. Berat mana? Kapas Besi, 1 Pak. kg, besi 1 kg. Timbangan besi kapas sama berat. Besi. Pak. Ada yang sama, ada yang besi ya. Sama berat, Pak. Sama berat. Nah, yang jawab besi salah. Yang betul sama berat. Karena sama-sama 1 kilo. Nah, besi sama kapasnya sama 1 kilo berarti sama berat. Oke. Oke, terakhir. Jika dibutuhkan waktu 10 menit untuk merebus 1 butir telur, berapa waktu yang diperlukan untuk merebus 10 butir telur? Waktunya 10 menit, nak 1 telur. Nak 10 telur berapa menit? 10 menit, Pak. 10 menit. Oh iya, betul. Kan mau merebus 1 apa 10 sama saja ya? Kan jadi 1. Wah, pinter semuanya. Oke. Sip. Pinter. Nah, seperti biasa, kita akan belajar menggunakan PPT interaktif. Nah, ini adalah sudah tahu ya. Jadi kalau kita ingin belajar ke LKPD, maka kita tinggal klik LKPD. Kalau kita ingin materi, kita klik materi. Atau kita ingin latihan soal, tinggal diklik latihan soal. Tadi kita sudah ice breaking. Sekarang kita langsung ke pembelajarannya. Kita klik ke LKPD. Oke, sudah jelas ya. Nah, Jelas, Pak. oke. Pada pembelajaran ini, seperti biasa, kita akan belajar secara berkelompok. Jadi Pak Fuad bagi kelompoknya, didengarkan baik-baik kelompoknya ya. Iya, Pak. Iya, Oke. Pak. Kelompok Ya, Pak. yang pertama yaitu Mas Almer, Mbak Cindy, dan Mbak Nia. Mas Almer, Mbak Cindy, dan Mbak Nia. 3 orang ya. Iya, Ya, Pak. kelompok 1. Yes. Oke, kelompok 2 ya. Oke, yuk kita mulai pembelajarannya. Nah, tahukah kalian sumber energi apa yang paling banyak digunakan oleh manusia? Nah, sekarang tugas kalian adalah berdiskusi dengan teman sebangkumu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada di dalam teks bacaan berikut. Jadi, tugas kita nanti adalah mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada di dalam teks bacaan. Nah, nanti ada 2 paragraf, kita cari semua, baik paragraf 1 maupun paragraf keduanya. Nah, untuk LKPD yang Pak Fuad berikan kemarin sudah dikerjakan semua? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, nah kalau sudah dikerjakan, Sudah, Pak. maka nanti kalian tinggal mengoreksi apakah jawaban kalian kiranya sudah benar apa masih kurang tepat. Jika kurang tepat nanti bisa diperlukan, jika sudah benar berarti untuk koreksi saja. Sudah siap ya? Oke, sekarang Pak Fuad bacakan. Nah, ini paragrafnya. Pak Fuad bacakan, kalian mendengarkan dengan baik ya, sambil melihat di LKPD yang sudah kalian kerjakan. Oke. Sumber energi listrik. Salah satu sumber energi yang paling banyak digunakan manusia adalah energi listrik. Hampir seluruh peralatan yang membantu aktivitas manusia membutuhkan energi listrik. Peralatan rumah tangga yang membutuhkan energi listrik adalah
mesin cuci, magicom, setrika, lampu, televisi, dan lain sebagainya. Listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya listrik, kita dapat menyalakan lampu, televisi, mesin cuci, setrika, dan lain-lain. Kita semua berhak mendapatkan energi listrik. Kewajiban kita adalah menghemat penggunaannya. Nah, itu adalah bacaan yang kita pelajari. Oke, kita langsung ke ke selanjutnya ya. Nah, ini paragraf ke-1. Kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, ini yang berani menjawab kelompok berapa? 1, 2, apa 3? 1, Pak. 1, oke, kelompok 1 dulu. Berarti nanti kelompok 2 dan 3 memerhatikan dulu. Yang boleh menghidupkan mic-nya hanya kelompok 1. Yang lainnya dimatikan mic-nya ya. Didengarkan sambil diperhatikan. Gagasan pokok paragraf ke-1 apa? Sumber yang paling energi yang manusia adalah listrik. Sumber energi yang Gunakan manusia adalah listrik. paling banyak digunakan Yang paling manusia adalah listrik. Oke. Ini gagasan pokoknya. Gagasan pendukungnya ada berapa? 1, 2, 3, 4? 2. Oke. Yang pertama apa? Hampir seluruh yang membantu peralatan energi listrik. Seluruh peralatan rumah tangga membutuhkan energi listrik ya? Ya, Pak. Ya. Yang kedua, gagasan pendukung yang kedua? peralatan rumah tangga Rumah membutuhkan tangga energi listrik yang membutuhkan adalah listrik adalah Mesin cuci, mesin cuci, setrika, magicom, lain-lain. dan lain-lain. Oke. Coba Pak Fuad mau tanya ke kelompok 2 dan 3. Kira-kira jawaban kelompok 1 benar apa salah? betul. Benar, Pak. Oh ya. Benar, Pak. Ini adalah sumber energi yang paling banyak digunakan manusia adalah listrik. Karena seluruh peralatan rumah tangga membutuhkan energi listrik. Peralatan rumah tangga yang membutuhkan listrik contohnya adalah ada mesin cuci, magicom, dan lain-lain. Nah, oke, pintar kelompok 1. Kelompok 2 dan 3 kira-kira setuju enggak dengan jawaban kelompok 1? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Oke, memang kita semua tahu bahwa semua peralatan rumah tangga kita itu membutuhkan energi listrik. Makanya sumber energi yang paling banyak digunakan oleh manusia itu adalah listrik. Kalau listrik kita mati kan kalian pasti sedih toh? Nggak bisa nonton apa aja, nggak bisa nonton TV, kipas anginnya mati, ya toh, yang punya aslinya nggak bisa hidup. Kalau HP-nya baterainya habis, nggak bisa hidup juga toh. Iya, harus dijual listrik tidak bisa. Nah, ini Pak Fuad bawa contoh. Ini apa ini? Contoh apa ini? Yang Pak Fuad perlihatkan. Supaya bisa hidup membutuhkan energi apa ini? Listrik, Pak. Jadi hampir semua peralatan yang membantu manusia itu membutuhkan energi listrik. Ini yang Pak Fuad perlihatkan apa ini? Lampu, Pak. Lampu.
digunakan apa? Buat Supaya bisa hidup kita butuh apa ini? Listrik. Listrik, Pak. Kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Ya, menggunakan listrik dengan bijak adalah ketika kita menghematnya. Jadi ketika kita itu menghemat energi listrik, itu berarti kita sudah bijak. Kita sudah menjadi orang yang bijaksana karena mau menghemat penggunaan listrik. Nah, hemat listrik itu artinya kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Kenapa kok seimbang? Jadi dalam hidup kita itu kita boleh menggunakan hak kita, tapi kita juga harus melaksanakan kewajiban. Jadi supaya seimbang, maka kita menggunakan hak kita, tapi kita juga harus melaksanakan kewajiban. Nah, tugas kalian sekarang yang kedua adalah diskusikanlah bersama teman kelompokmu tentang hak dan kewajiban menggunakan alat elektronik berikut ini. Nah, untuk yang kedua ini kita akan diskusikan secara bersama-sama. Nanti yang terakhir kita akan diskusikan secara berkelompok. Ya, yang ini kita diskusikan bersama-sama dulu. Ini ada gambar pertama. Semuanya lihat itu gambar anak yang sedang apa itu? Menonton TV. Menonton TV apa tidur itu? Ayo. tidur. Dia tidur ya, tapi Tidur, tapi Kamar sendiri. TV-nya TV-nya belum masih dimatiin, nyala. Pak. Iya, betul sekali. Dia tapi TV-nya nggak dimatikan. Yang pertama, apa kita berhak menyalakan TV? Berhak tidak kita menyalakan TV? Ya, Ya, Pak. Ya. menyalakan TV. Yang kedua, apa yang terjadi jika TV menyala tapi ada yang menonton? Kita membuang-buang energi listrik, pemborosan energi listrik, Pak. Oh ya, pemborosan Energi listrik. Tadi kok ada yang bilang membuang apa ya? Kita membuang-buang energi listrik. Membuang-buang energi ya, pemborosan listrik atau membuang energi listrik. Eman-eman ya. Kan kita listriknya bayar, kalau enggak ditonton kok malah hidup kan eman-eman. Kita membuang-buang listrik. Nah, yang terakhir, ketiga, apa yang perlu kita lakukan saat akan tidur? Harusnya apa yang kita lakukan kalau jika kita ingin tidur? Mematikan televisi, Pak. Mematikan televisi. Mematikan televisi terlebih Dulu. Oke, kita lanjut ya. Gambar kedua ini ada gambar orang tua sama anaknya sedang menonton TV bersama-sama. Oke, yang pertama, yuk kita diskusikan. Apa kita berhak menyalakan TV? Berhak enggak? Ya. Kita berhak, kita boleh nonton TV. Yang kedua, apa manfaat kita menonton televisi bersama-sama? Tak kita nonton TV bersama-sama. Menghemat sumber energi. Oh, menghemat Sumber energi. listrik. Ya betul. Ada yang kadang satu rumah TV-nya punya dua, bapaknya nonton sendiri, ibunya nonton sinetron, anaknya nonton kartun sendiri. Kira-kira itu boros apa enggak? Semua menyalakan 3 televisi. Kalau nontonnya bersama-sama kan lebih hemat, jadi menghemat energi listrik. Yang terakhir, apa yang akan terjadi jika setiap anggota keluarga nonton TV sendiri-sendiri? Apa tadi jika menonton sendiri? Kita membuang-buang energi listrik. Oh ya, membuang energi listrik. energi listrik. Ada juga yang tadi apa? Pemborosan
Pemborosan energi listrik. Oke, dapat kita semua. Nah, ini tugas terakhir kita. Ini ada elektronik, ada 5, ada lampu, ada televisi, ada mesin cuci, ada AC, ada kipas angin. Nah, kita akan menuliskan apa saja hak kita. Kita berhak tidak menyalakan itu, kita berhak tidak menggunakan itu, lalu kita juga akan mencari tahu kewajiban kita jika kita menggunakannya. Jadi kan supaya kita dapat menggunakan energi listrik secara seimbang, maka jika kita menggunakan hak kita, jika kita juga harus melaksanakan kewajibannya. Tadi kelompok 1 sudah. Sekarang yang berani menjawab ini kelompok 2 atau 3? Gantian. 2, Pak. 2. Oke, kelompok 2. Berarti nanti kelompok 3 terakhir. Kelompok 1 dan kelompok 3 mendengarkan jawaban dari kelompok 2. Oke. Kelompok 2 siap ya? Hak kita apa? Lampu. Hak kita apa? Hak menghidupkan lampu. Menghidupkan lampu. Lampu. Lampu dihidupkan saat apa? Saat Dibutuhkan. Saat dibutuhkan. Ya. Nah, jika kita menghidupkan lampu, maka kewajiban kita apa? Mematikan lampu saat tidak digunakan, Pak. Oke, pinter. Mematikan lampu saat tidak digunakan. Oke, kalau televisi, Mas Dewa sekarang tadi Mas Fatih ya, televisi. Kita berhak, hak kita apa terhadap televisi? Haknya apa? Menonton televisi, Pak. Menonton Televisi. Oke, kita berhak menonton. Kewajibannya apa? Kalau kita menonton televisi, Mematikan TV saat tidak ditonton, Pak. mematikan TV saat tidak ditonton. tidak ditonton. Oke, mesin cuci. Yo, ini apa? Siapa yang mau jawab? Mbak Naira boleh, Mas Nopal boleh? Saya, Pak. Ya, Mbak Naira. Hak kita apa, Mbak Naira, mesin cuci? Mencuci baju. Mencuci baju. Ya, kita berhak menggunakan mesin cuci untuk mencuci baju. Nah, kewajiban kita apa, Mbak Naira? Mematikan mesin cuci saat baju sudah dicuci. Mencuci baju saat baju sudah penuh ya? Iya. Oh, biar hemat. Jadi kalau mesin cuci itu kan ada maksimalnya ya. Jadi kalau nyuci jangan 1 dicuci, 2 dicuci, tapi nunggu agak penuh baru dicuci. Ini pintar Mbak Naira. Mas Nopal, kalau AC, hak kita apa, Mas Nopal? AC. Menyalakan AC. Ya, kita berhak menyalakan AC. Kewajiban kita Mematikan AC saat sudah tidak digunakan. ya, betul, mematikan AC saat tidak digunakan. Kalau kita udah pergi kok digunakan hidupkan terus, nanti terjadi pemborosan. Terakhir, kipas angin. Yuk bareng-bareng, hak kita apa terhadap kipas angin? Menyalakan kipas angin, Pak. Ya, kita berhak menyalakan kipas angin. Nah, kalau gitu, kewajiban kita apa? Mematikan Mematikan kipas angin saat sudah digunakan, Pak. Sudah tidak digunakan, Pak. Ya, benar. Wah, kelompok 2 semangat semua, bisa semua. Jadi, good, Josh. Nah, jadi ini adalah hak dan kewajiban kita saat menggunakan elektronik. Ada banyak. Jadi pada intinya semua, kita berhak menggunakan apapun macam jenis elektronik yang ada atau yang kita punya di rumah kita. Namun syaratnya atau kewajiban kita adalah untuk menghematnya, yaitu dengan cara mematikannya saat kita sudah tidak menggunakannya. Kecuali mesin cuci. Kalau mesin cuci supaya hemat, kita mencucinya kalau baju kita itu sudah mau penuh, sudah sesuai kapasitasnya baru dicuci. Jadi
nggak mencuci bola bali atau nggak berulang-ulang gitu ya. Nah, oke, sip. Pintar. Kelompok 1 dan kelompok 3 setuju enggak dengan jawaban kelompok 2? Setuju. Oke, setuju ya. Nah, Setuju, Bapak juga Pak. setuju ini. Jawabannya sudah bagus. Nah, oke, selanjutnya kita akan belajar. Nah, di rumah Siti terdapat 5 ruangan. Ruangannya ada berapa? 5. Ada 5. Setiap ruangan menggunakan lampu berukuran 18 watt. Nah, pertanyaannya, ini ditanya kita, berapa watt daya yang digunakan seluruh ruangan? Cobalah kamu menghitungnya dengan menggunakan taksiran terlebih dahulu. Ini Pak Fuad bawa lampu. Lampunya kira-kira mereknya apa ini? Kelihatan enggak? Philips, Pak. Ya. Philips. Ya, betul. Ini adalah Pak Fuad membawa lampu Philips. Nah, lampunya Pak Fuad ini sama dengan lampunya Siti tadi. Nah, ini wattnya itu adalah 18. Ya. 18 watt. Nah, Ya, ini Pak. sama kayak punya Siti tadi, 18 watt. Kita disuruh menghitung. Kalau lampunya ini ada 5, kan ruangannya Siti tadi ada 5. Kira-kira berapa daya yang kita gunakan, yang digunakan di rumah Siti? Maka kita akan belajar menghitungnya dengan cara menaksir supaya lebih mudah. Nah, ini adalah taksirannya. Taksiran itu disebut juga dengan perkiraan atau kira-kira. Dan disebutkan dengan tanda ini. Nah, ini tanda taksiran itu kayak gini. Kayak gelombang air laut 2 gitu ya. Nah, taksiran pada bilangan cacah itu terdiri dari taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Nah, taksiran dilakukan untuk melihat hasil dari operasi hitung bilangan cacah. Nah, itu adalah taksiran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dulu taksiran atas. Ada yang tahu apa itu taksiran atas? Belum. Belum. Oke, Pak kasih tahu. Nah, taksiran atas itu artinya jika bentuknya puluhan, maka kita bulatkan ke puluhan yang ada di atasnya. Ini contohnya adalah 18 watt. Maka puluhan di atas 18 berapa? 20. 20. Nah, karena dinaikkan ke atas jadi bulat, maka 18 watt, maka taksiran atasnya adalah 20. Nah, maka jawabannya daya yang digunakan di rumah Siti adalah wattnya tadi 18 dibulatkan jadi 20, maka sama dengan 20 dikali ruangannya Siti. Ruangannya ada berapa tadi ruangan Siti? 5. Maka 20 kali 5 sama dengan 100, Pak. jadi daya yang digunakan di rumah Siti itu adalah 100 watt. Jelas? Jelas. Oke. Tadi kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah. Maka ini yang terakhir menjawab itu adalah kelompok 3 ya. Kelompok 3 Mas Fabian, Okta, Mbak Naura. Siap ya? Siap. Nah, ini 9. Ya, yang lain kelompok 1, 2 memperhatikan. 9 kali 7, maka 9-nya ditaksir ke atas. 9 jadi berapa taksir ke atas? 10. Jadi berapa? 10. 10. Oke. Kita kerjakan taksirannya dulu ya. Ini 27. Ditaksir ke atas jadi berapa? 28, Pak. 30. 35 jadi berapa ini 35? 40. 40, pinter.
46 jadi berapa? 50. 50. Pinter. 19 jadi berapa? 20. 19 jadi berapa? 20. Oke, 20. pinter. Nah, ini kalau gini, kalau sudah ditaksir, nah, tinggal ngalikan mudah. 10 kali 7 berarti 70. 70. 30 kali 4 berarti 120. 120. Pinter. 40 kali 5 berarti 200. 200. 50 kali 8 berarti 400. Pinter. 20 kali 6 120. 120. Oke, kelompok yang lain setuju? Setuju, Pak. Oke, Setuju, ini Pak. semua ya. Oke, wah pinter-pinter. Sudah paham semuanya? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jelas ya? Oke, jelas. Nah, kalau sudah jelas, sekarang kita simpulkan. Coba, pada hari ini kita itu belajar apa saja toh? Yang pertama tadi kita belajar tentang apa? Gagasan Gagasan pokok dan Dan gagasan pendukung. Jadi, secara umum paragraf itu dibentuk oleh dua unsur, yaitu yang pertama ada gagasan pokok dan yang kedua ada gagasan pendukung. Tadi paragrafnya ada berapa yang kita pelajari? Siap ya, ada dua paragraf. Nah, setelah belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita tadi juga belajar apa? hak dan kewajiban menggunakan alat Ya, elektronik. hak dan kewajiban. Wah, hak kita adalah menggunakan alat elektronik. Nah, kalau kewajiban kita apa berarti tadi? Menghemat menghemat listrik. Nah, selain menghemat kewajiban kita apa? listrik. Ya, caranya menghemat dengan gimana? Mematikan kalau sudah tidak digunakan. Oke.